deket dianya terus. Emang kenapa urusan lu? Gua mau lab sama siapa, mau ini sama siapa, cemburu Iya. si Yuli. Oh, oh. Oh iya, Bang Nandar, dia itu kan dulu sebelum apa namanya dikenal anak itu sering naik ke komal-komal kita ya, Bang Nandar ya. Mulutnya Iya. manis banget dia. Iya dulunya ya Kristen ya gitu. Kalau pertama-tama itu manis ya. Nanti Iya keluar kayak iblisnya. FK. Iya. Terus ini sekarang itu si ini siapa namanya? Tadi Siapa? ada naik di roomnya Bang Nandar tuh yang pakai apa namanya profilnya nyelam di lautan gitu loh. Oh si Piro. Ah Aku nggak ada kalau ilmu dia. misalnya udah mulai kayak, oh tahu nih asli orang kayak gitu. Ini mohon maaf ya, jangankan mau lihat mukanya atau mau ngobrol sama dia. Ini mohon maaf banget nih, nyebut namanya aja kayak aku tuh, ini kayak sesuatu yang ibaratnya tuh jijik banget gitu loh. Kak Oh, Lisa, iya. Iya Bang Rahmat. itu kan aku juga baru lihat tuh akunnya si Viru itu. Dia kayaknya kayak pendatang baru buka komal TikTok. Terus dia lihat Iya. kan ada debater-debater gitu. Kemudian mungkin dia berpikir bahwa oh ini asik juga nih kayaknya nih gitu kan. Bisa dapat viewers juga, bisa dapat koin juga. Jadi dia Nah. pura-pura udah seolah-olah melanglang buana di dunia perdebatan. Iya. Padahal kan Benar. nah, kalau kita pelajari pengetahuannya memang belum cocok untuk buka komal kalau si Viru misalnya. Iya. Ada akun satu lagi tuh. Tadi pagi saya diskusi dengan dia tuh si akun pahlawan Bang Nandar. Tahu nggak? Nggak tahu aku. Kalau si Piro ini masa belum debat sama saya bilang Nandar selalu takut debat dengan saya. Weh, sejak kapan gua debat sama lu kata gua. Koplak itu orang. Kalau kita akun-akun udah besar ini memang yang kecil-kecil itu memang suka-suka nempel untuk pansos memang. Iya. Itu nih, ini buat teman-teman kita yang muslim ya, terutama untuk diri saya sendiri nih. Kalau yang kayak begitu teman-teman, nggak usah kasih panggung mereka. Mereka cuma mau tenar, mau dikenal aja, nggak usah dikasih panggung yang kayak gitu. Vero itu setiap hari loh naik di tempat aku mulutnya manis banget. Terus pas aku lihat di room teman-teman yang lain, aku baru tahu pas diskusi sama Uni, sama Bang Nandar, sama yang lain, ih kok kayak gini, jijik kali ku tengok gitu loh. Ya itulah Oten. Iya, sampai aku di DM tuh sama teman-teman yang lain Bang Nandar. Katanya, Kalisa kalau sama Uten jangan terlalu baik, Kalisa nanti diperalat. Ternyata bener dong. Kemarin aku udah diingatkan tentang siapa wanita tadi malam itu kan. Perempuan tadi malam kan. Dan aku pikir tuh dia beda sama yang lain. Ternyata sama aja, nggak ada bedanya. Justru dia lebih, apa sih, astagfirullahaladzim, lebih tidak baik gitu. Ya, Oten baik itu hanyalah oknum. Kalau ada Oten baik itu oknum. Nah bener. Jadi ibaratnya nawarin apa Bang Nandar? Nawarin kayak kue gitu, tapi di dalamnya ada mata pancing. Iya bener. Udah aku mau kajian. Nah, Ya silakan Uni. Kalau teman-teman di bawah nih 1400, kalau saya yang dibesarin itu orang-orang apa namanya, orang-orang kafir itu pada datang nanti di sini karena mereka Iya, tujuannya nggak apa-apa, on cam, menghujat sini. saya, memfitnah saya. Silakan on cam Kalisa. Jangan, saya mau pergi bentar aja dong, bentar dong di sini. Uni Rifa. Nanti kita colek dikit ya tentang Uranus tadi ya. Kenapa memangnya ada apa Rahmat bahas itu? Enggak, cuman Ada apa? tadi pagi kan saya diskusi itu dengan akunnya yang nama pahlawan itu. Nama aslinya saya nggak tahu sini. Nah, di sana kan ada tuh di Markus kalau nggak salah. Di sana dikatakan kalau Yesus itu kan naik ke surga. Terus saya tanya dong, apa buktinya kalau dia naik ke surga gitu kan? Kemudian dia jawab bahwasannya ternyata murid-murid itu melihat. Nah, terus saya tanya lagi, berarti surga bisa dilihat dong? Nah, di sana timbul masalah tadi. Nah, dia mengatakan kalau Uranus itu Ya surga terus itu tidak bisa dilihat sebetulnya. Kalau Yesus itu naiknya kan bukan ke surga. Kalau ke surga ya berarti surga itu bisa dilihat. Nanti senggol dikit ini di apa dikit. Ya Bang Nandar juga itu keren. Kalau Iya. tentang Nandar. Siap. Kasih Bang Rahmat. Oke. Silakan Uni. kita mau bentar dulu buka ini dulu data-data dulu nih kajian kita nih kajian tentang ini ya, judulnya Oten gagal terus. Nah itu judulnya. Oh, Oten gagal terus. Kita mundur ke nggak dong?
Atau Oten salah, Oten gagal, Oten salah sembah, Yesus gagal mulu, Yesus blunder. Yesus blunder, itu aja. Yesus blunder. Tanda tanya jangan lupa nggak? Tanda tanya jangan lupa ya. Yesus blunder. Aku mute dulu ya. Yesus blunder. Bang Nandar, tadi aku minta WhatsApp Bang Nandar tuh di Uni tuh. Tadi udah aku WhatsApp. Oh siap. Soalnya ini HP-nya dipakai ini live, jadi aku Iya. pakai mode silent. Jangan ganggu. Jadi kalau ada WhatsApp nggak nampak. Iya. Aku juga sering gitu. Kadang kalau lagi live itu ada yang usil, ada yang nelpon gitu kan. Makanya juga Iya. di Ya makanya aku ini bukan silent. Kalau silent kan diam. Kalau aku mode jangan ganggu. Nggak tahu kalau di HP lain ada apa enggak ya. Mode jangan ganggu. bisa Bang, bisa sama tuh. Jadi mode jangan ganggu itu kalau ada yang WhatsApp cuma muncul logonya aja, nggak muncul, nggak di layar itu nggak nampak tulisannya gitu. Nggak nampak pesan. Dikit lagi ya, dikit lagi. Ya silakan. Karena kalau lagi diskusi di telepon itu bikin ganggu konsentrasi. Suka marah-marah gue. Lagi diskusi di telepon itu kadang aduh lagi mau nyampaikan data. Oke, kita mulai ya. Yuli ada di bawah, cemburu si Yuli nih. Ini kumpul semua. Yuli, kau cemburu sama gua Yuli. Lanjut Uni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bunda Gembala kedengaran anak-anak Bunda? Kedengaran Bunda. Beneran Bunda. Oke. Baik, hari ini Bunda akan kajian komparasi religion. Kajian ini penting buat umat Islam dan penting buat anak-anak setan dari kalangan serigala berbulu domba. Ada Tuhan di hidungmu, ada setan Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan, kamu bersin Tuhanmu yang ngangkang jatuh. Jadi gini ya, kita harus mengakui di antara kita ini ada banyak perbedaan, saudaraku. Anak-anak domba, anak-anak prosetan, anak-anak serigala, anak-anak sibilis TV. Memang kita ada perbedaan. Marilah kita saling menghargai. Tuhanmu blunder, Tuhan kami tak ternista. Mari kita berpegangan kepada tali yang satu, bahwa ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Ternyata Tuhan kamu, setan di hidungku. Pantas kamu selalu prosetan tan. Ya. Yes, oh no. Jadi kalau kita kalau kita bicara tentang diskusi lintas agama, ini adalah hal yang sangat sensitif. Tidak masalah kalau kalian itu adalah orang yang menyembah kepada setan, tidak masalah. Andai pun sendal jepit yang kalian sembah, saya sebagai pribadi muslimah yang menyembah kepada Allah diperintahkan untuk bersikap adil, hanya akan membalas secara setimpal perbuatan kalian yang memang melampaui batas. Seperti kalian menyerang akidah kami, maka kami boleh melakukan perlawanan dengan argumen lawan by argumen. Kalau kau tampar pipi kiri, kau kasih yang kanan. Agamamu agama kasih. Agama Kristen agama kasih. Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Apa diperkodok sekali, kasih sekali lagi. Kan begitu. Diperkodok mamanya, kasih anaknya, kasih sekali. Apabila negaramu dijajah, kasih pulau dan kasih harga diri bangsamu. Kasih banget. Tapi dari sudut pandang Unirifa menilai, agama kalian juga memang agama kasih kepada para penjahat, agama kasihan kepada orang benar dan korban. Nah, mungkin karena apa? Dikarenakan ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Kami bersin keluar setan, kamu bersin Tuhannya yang keluar. Jreng. Maka dengan ini kami berdoa, semoga kami dilindungi Allah dari jamahan Tuhan yang terkutuk.
Tuhan yang tidak bergantung, Tuhan yang tidak dapat digantungi, tapi Tuhan yang bergantung kepada banyak hal. Bergantung kepada murid untuk makan, bergantung kepada tiang untuk disalib, bergantung kepada keledai untuk berjalan. Maka mustahil ini bisa dikatakan Tuhan. Buat saudara-saudaraku Kristen, kami tidak menghina agama Anda. Kami hanya membawakan ide dan gagasan dalam perspektif Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bergantung seluruh makhluk kepadanya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberikan keledai, memberikan anak domba, memberikan rezeki, bukan minta-minta sedekah untuk hidup di dunia. Sungguh terlalu. Nabi Muhammad SAW tidak memakan harta, zakat dan juga sedekah. Tapi mohon maaf, jangan bandingkan dengan Tuhan Anda yang bahkan ikan goreng pun meminta kepada orang susah. Ya, jadi jangan lagi hinakan Tuhan kalian dengan menyamakannya dengan Nabi kami. Karena jangankan dengan Nabi kami, dengan Yonatan Nandar pun Tuhan kalian blunder. Sebagai seorang pria sejati, sekiranya kalian mampu membiayai kehidupan satu wanita di dunia ini, agar kalian bisa dikatakan laki-laki bertanggung jawab. Pertanyaannya, siapakah yang pernah ditanggung jawabi oleh Yesus? Yesus blunder sebagai pria perkasa sejati. Sebagai laki-laki normal, Yonatan Nandar membahagiakan istrinya dengan memenuhi kebutuhan secara biologis dan juga nafkah lahirnya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kalian datang ke dunia, siapakah yang telah dinafkahinya? Ya, maka dengan ini saya memberi ide dan gagasan di hadapan kami umat Islam. Tuhan yang kalian promosikan itu blunder. Tidak berguna bagi keluarganya, tidak berguna bagi satu wanita manapun, tidak bermanfaat bagi kampung halamannya, tidak berubah peradaban. Lalu kenapa kalian masih promosikan kepada kami umat Islam tentang Tuhan kalian yang tak berguna, apalagi untuk peradaban? Lebih baik kalian sembah Isaac Newton. Rambutnya panjang, minimal dia pintar, tapi gitu dia bukan Tritunggal. Isaac Newton itu berpengaruh yang kedua. Yang pertama itu adalah Nabi kita. Yang ketiga itu baru Tuhan kalian. Kok kenapa Tuhan kalian ranking 3? Baik, saya ingin diskusi lintas agama ini menarik untuk dibahas, menyenangkan untuk dilihat. Karena memang kita menghibur dan mengedukasi, membuat bahwa diskusi lintas agama bukanlah hal yang menakutkan untuk dikaji saudara-saudara. Karena membahas agama itu mestinya penuh sukacita, bahagia, dan juga penuh dengan nyanyian. Haleluya, haleluya. Harusnya begitu, bukan? Seperti kami yang Yonatan Nandar dan saya berbahagia membahas agama. Karena kami percaya agama itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak serigala. Anak bunda, ada Tuhan di hidungmu, ada setan di hidungku. Kutonjok hidungmu, kena Tuhanmu. Kau tonjok aku, setan yang kena jeng jeng jeng. Gitu, silakan naikkan Oten yang mau bertanya. Halo. Aku pengen buka kamera, tapi keadaan aku nggak memungkinkan. Pengen ikut juga buka kamera, lihat Nah, ini buka. bahagia Bisa, gitu buka. loh. Belum bisa ini, belum bisa sekarang. Yang naik ke atas harus buka kamera ya. Kalau naik ke room ini, kalau nggak buka kamera, turunin aja nih kayak si Lisa nih. Naik nggak buka kamera dari tadi. Turunin aja Lisa ini. Saya mau menjawab komentar yang di bawah. Namanya Yahweh. Masa Yahweh takut digeruduk?
Namanya Yahweh. Nama namanya Itu Yahweh. karena apa nih? Tapi takut Itu karena digeruduk. trauma nih. Belajar dari masa lalu, jangan digeruduk. Kan nggak cuma digeruduk, Iya. digantung juga bisa. Bang Nandar tahu nggak sekarang kalau kekuatan army terkuat itu di negara apa? Militer terkuat. Militer Aduh, terkuat negara apa? Nggak tahu aku. Kalau hanya sekedar AS sih, saya rasa juga nggak terlalu gitu kan. Kalau lawannya juga antar negara, oke lah gitu kan. Ini ada militer loh. Lawannya apa? Tuhan. Ketua satu. Iya, mati lagi. Bentar Romawi berarti ya. Bang Nandar, Bang Ya. Nandar. Ini, aku heran deh, kenapa sih mereka-mereka ini benci sama mualaf? Karena gini Kak Lisa, karena perpuluhan berkurang. Kalau mualafnya, kalau ada tambah mualaf, perpuluhan berkurang dong. Iya, baru lihat wajah mualaf aja mereka tuh udah benci banget loh. Apalagi kalau mualaf itu kesaksian, menyampaikan kebenaran itu. Salam. Itu mau nanya ke Bang Nandar nih, siapa paling favorit Bang Nandar buat saya mah paling jagoan. Tapi kemarin saya kecewa Masih tuh, favorit, pas favorit kecewanya kan? gini, kenapa pas mama kula-kula tuh apa itu kenapa langsung turun gitu, saya kecewa banget itu. Hah? Yang orang Islam tapi dia ngajakin katanya Alkitab nurun nyontek apa gitu kemarin itu si Bang Nandar turun dari layar itu saya kecewa banget. Kenapa? Aku nggak ngerti. Yang kula-kula itu namanya apa? Kula-kula itu Aku nggak ngerti. Kula-kula yang mana? orangnya Islam, pokoknya kata situ kan sama orang Islam nggak mau debat saya katanya. Kalau situ agamanya Islam saya nggak mau katanya gitu. Bang Nandar jawabannya. Kula-kula yang mana itu? Iya, kalau Anda agama apa? Islam katanya. Cuman mau membahas mencontekan antara Quran, Alkitab Quran itu. Nggak ada itu nggak ada. itu. Mana ada kayak gitu? Terus Bang Nandar itu di layar turun, terus dia ketawa, terus saya kecewa banget. Padahal Bang Nandar itu jagoan saya gitu, kecewa banget itu. Bang Nandar kan nanya gini sama dia, katanya gini, Anda Islam bukan? Islam. Udah sama orang Islam saya nggak mau debat, katanya sama orang Islam mah kayak gitu. Bukan Aduh itu. kecewa banget kenapa Dia, turun dari layar. dia nanya tentang. Ya itu aja. Saya Dia usul nanya itu aja. Iya iya. Dia nanya tentang Tentang debat itu sama yang kita. tentang katanya apa buktinya katanya Alkitab nyontek sama Quran tuh apa gitu. Bang Nggak Nia, ada, Bang nggak ada, Nia, nggak ada. Bang Nia, Bang Nia. Bang Nia, udah Bang Nia, udah ya. Kita di sini mau kajian. Siap, Itu siap. Abang mau sakit hati, mau kecewa itu nggak masalah, itu urusan Abang ya. Yonatan Nandar ini bukan pemuas hasrat dan nafsu keinginan kalian. Kami para apologet ini bukan ingin membuat kalian senang. Kami mewakili diri sendiri untuk membela kemuliaan agama kami yang kami yakini. Agama yang benar. Jadi kalau kalian kecewa mah nggak apa-apa. Itu Ya, wajar. masalahnya- Si Nandar masalahnya memang aku tuh- Nandar memang mengecewakan. Iya gini, aku nggak pernah berdebat dengan orang itu. Iya, dia selalu mengecewakan para wanita, fansnya. Itu contoh dari tadi tuh taping-taping di bawah, cemburu banget dia sama saya dan Uni Rifa. Oh si Yuli, iya si Yuli Padahal- cemburu. Enggak, masalahnya ada saya itu- loh, Kak, ya. Masalahnya aku nggak pernah berdebat Ya, dengan orang bagus, Islam. Berdebat dengan orang Islam mana yang berdebat dengan orang Islam gimana sih? Enggak, masalahnya gini Bang Nandar, terkadang bukannya kita tidak mau menjelaskan itu kan, karena kalau Islam dengan Islam itu dikhawatirkan satu di antara keduanya ada yang kurang paham atau pun bahkan tidak memang Suaranya jauh Bang sekali. Rahmat, suara jauh. Oh jauh ya. Dan ini Pagi. fokus kajian Halo, lah. selamat pagi. Anak-anak Muhammad, selamat pagi. Anak-anak iblis Paulus, selamat pagi juga. Oh Mas, iya. ini abis makan apa nih? Kesedak tulang babi atau tulang anjing? Uni Rifa cantik, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah ya, saya sehat walafiat. Di usia Wah. 38 tahun saya belum disalib dan digantung. Oh, hari ini makin cantik ya kelihatannya. Dong, penyembah kepada Tuhan yang benar. Ya,
Kami akan selalu bahagia walaupun di tengah derita musibah yang menimpa alam semesta. Karena kami Tuhannya Allah, bukan Tuhan yang naik keledai. Seperti Oh, iya. itu, saudaraku. Bukan yang naik orang juga bukannya? Wah, kalau naik orang mama kau dinaiki bapak kau, salah rupanya. Kau nggak bisa lahir kalau nggak dinaikin Uni mamamu Rifa sama cantik, bapakmu, biar kita Dek. berdiskusi ya, jangan dibawa emosi. Oh, Saya kan mau enggak. nanya. Sama Uni saya Rifa. orang awam tuh bertanya aja. Kalau diskusi Si itu harus cantik. ada level ya. Ya, bertanya aja, gini, bertanya Uni aja. Rifa. Ini topiknya apa? Saya bisa gabung nggak Uni Rifa? Ini nggak bosan-bosan lihat mukanya Uni Rifa ini. Topiknya Yesus blunder. Blunder. Topiknya ini Yesus kayak blunder. kayak pemain bola ini. Blundernya gimana ini? Iya, blundernya dia udah capek-capek datang ke dunia 33 tahun mengajarkan orang. Kampung halamannya nggak ada yang bertobat, sedikit. Giliran Edis buka live TikTok, katanya hampir populasi Islam di seluruh dunia hilang. Blunder kan Yesus? Udah capek-capek 33 tahun ngajarin kekristenan, katanya kan. Nggak ada. Udah capek berdoa, Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nggak ada di kampung halamannya tuh mayoritas jadi Kristen. Tapi yang Nah, saya tahu Edis cuman Bang Edis buka itu kan komal aja menghujat. berdasarkan data. Edis kan berdasarkan data. Nah, makanya Yesus blunder. Kenapa kalau Yesus itu tidak berhasil, Edis berhasil menurut Oten? Kalau Blunder menurut Kristen, Yesus tidak berhasil blunder itu gini loh. Ini istilah untuk orang-orang yang gagal. Yang ide dan gagasannya itu tidak berhasil gitu loh. Yesus Loh. kan punya ide untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia. Loh. Sementara gagal karena Loh, bro. banyak umat Kristen yang tidak selamat. Contoh, dengar dulu. Kan kata Yesus, orang itu kalau diselamatkan karena dia mengikuti perkataan Allah Bapa. Sementara seluruh umat Kristen mainstream dan mayoritas itu membatalkan perintah Bapa. Blunder. Makanya saya katakan bahwa Kristen agama blunder. Kenapa? Oh ya. Karena Kristen itu, bentar dulu, karena Kristen itu bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yonatan, Anda berisik nggak di sini? Aman, Tadi aman. hujan. Aman. Lanjut. Aman. Nah, jadi kenapa aku katakan Yesus itu bisa dikatakan blunder? Menurut umat Kristen loh, bukan menurut aku loh. Kata umat Kristen, Edis berhasil memurtadkan banyak orang. Sementara Yesus bahkan memilih 12 murid saja, 2 diantaranya berkhianat. Kenapa Yesus lebih lemah daripada Edis? Yesus sudah menghidupkan orang mati, menurunkan makanan dari langit. Tidak banyak yang percaya. Edis cuma ngomong nekat yang nyata, saudara. Katanya, kata orang Kristen, banyak yang sudah murtad. Aku turun dulu, aku dibatasin akunku. Nah, kok turun? Belum ditanya kok udah turun. Iya, terkontaminasi itu dengan kegilaan kamu. Makanya Oh, jadi iya. kena peringatan itu. Aku nanya sama Mbak Lisa aja ya, boleh nggak? Mau tanya apa kamu? Selagi itu bagus saya jawab. Kalau nggak bagus saya nggak mau jawab. Soalnya saya takut terkontaminasi dengan kegilaan kamu. Oh iya. Itu benar nggak kalau di ajaran Islam itu diperbolehkan untuk beristri 4 orang? Terus kenapa kok Muhammadnya punya 11 istri gitu? Dengan jelas di situ lantang, tegas Allah mengatakan bahwasanya Muslim itu boleh menikah laki-lakinya ya. Ini kamu dengar saya baik-baik. Ini yang sering kalian salah pahamkan nih. Karena otak kalian tuh nggak sampai ke sana ya. Terus kalian memfitnah mualaf itu memilih Islam, meninggalkan keyakinan lama ya karena ingin menikah atau dinikahi banyak pria. Itu kan blow on itu namanya kalian. Oh, diduain. Ya dengar dulu, saya belum jawab juga Gimana, pertanyaan gimana? kamu Iya, ini iya. baru Silakan, kasih silakan, penjelasan silakan. kok. Silakan. Jadi di situ Allah telah mengatakan bahwasanya ya untuk laki-laki nih pasang kuping kau baik-baik ya. Untuk laki-laki, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 1, 2, 3, 4 jika kamu mampu berlaku adil. Tapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahi wanita satu saja. Pertanyaan saya nih, kadang ini mohon maaf nih untuk laki-laki yang yang sering menyalahartikan dalil nih seperti ini nih. Pertanyaan saya, satu wanita kalian tuh udah mampu membahagiakannya atau belum? Nah,
Kalau misalnya mampu membahagiakan satu wanita itu, maka ya tidak ada salahnya kamu menikahi lebih dari satu wanita, dengan catatan tadi kamu bahagiakan dulu dia lahir batinnya, cukupi dulu dia lahir batinnya gitu kan. Nah, beda dengan keyakinan kamu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu kan. Dan menikah hanya satu seumur hidup gitu. Selagi masih ada pasangannya bergentayangan di atas bumi, itu tidak dibolehkan dia menikah. Walaupun itu udah babak belur tuh, bonyok-bonyok gitu, nggak boleh itu. Tinggal tunggu mati aja gitu, baru boleh pisah gitu loh. Berarti Mbak Lisa ini kalau ada suaminya mau menduain Mbak Lisa ngambil lagi istri yang baru, Mbak Lisa oke-oke aja ya kan? Dinikahi bukan Ya. dijadikan pesundal kayak saudara-saudara Ya, kamu. ya. Sampai saat ini yang banyak saya temui di lapangan Ya, ya. di luar Sama aja daripada Islam. artinya. Woi, Ya. dengar saya. Woi. Tuh, Kristen nih kalau bertanya orang menjelaskan diamlah, berisik tahu. Kau kalau ingin bertanya dengarkan orang menjawab. Kalau kau nggak butuh jawaban ngapain kau di sini gitu loh. Buang-buang waktu kami loh. Mungkin cantik aja kalau dimarahin. Nah, Jadi kan gimana, moderator Mbak aku Lisa? ompong. Duh berisik kali lah jantan-jantan. Nah, banyak yang saya Ompong. temui ya di lapangan seperti itu. Bahkan mohon maaf nih, orang-orang terdekat saya Ya, ya, nih, ada ya, juga siap. ya, yang mereka ini memang menikah cuma satu kali, tapi banyak simpanan gitu loh. Bahkan mohon maaf nih ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang di luaran sana seperti itu, mereka bisa tinggal satu rumah sampai beranak pinak tanpa ikatan pernikahan. Nah, itu gimana? Kamu bisa jelaskan itu dengan saya? Apakah itu juga diajarkan oleh keyakinan kamu? Enggak diajarkan di Bible. Nah, itu Cuma kenapa satu bisa aja. terjadi seperti itu? Itu pribadi masing-masing orang kan. Nggak boleh Ya, termasuk kamu juga pelakunya tuh gimana? nggak boleh mengatasnamakan agama kalau satu dua orang yang bikin. Kan itu nggak ada ajarannya. Bisa kamu jelaskan atau tidak? Nggak ada ajarannya. Nggak ada Kamu ini nggak ajaran. pernah baca Banyak Bible. prakteknya. Nggak ada ajaran. Segala sesuatu telah halal bagiku. Apa Ini yang nggak ada ajarannya tapi Gini, banyak dengar dulu, prakteknya kayak gitu dengar ya? dulu. Apa yang Nggak telah bohong-bohong, diikatkan ada di dunia ajarannya. ini Siapa tidak bilang? dapat dipisahkan oleh manusia. Itu ajaran Itu bercerai. Poligami itu bukan Jadi, bercerai. Makanya Kalau kenapa? ada yang mau mengambil istri itu Lihat dulu lah. Gini loh Kristen. Aduh. Kau kalau nggak ngerti jangan coba-coba jelaskan. Apa yang dipersatukan Tuhan disahkan itu ajaran perceraian. Poligami itu bukan perceraian. Tolonglah kau bedakan perceraian dengan poligami. Poligami itu Poligami menikahi bukan perceraian. dengan lebih dari satu dalam waktu. Aduh, Kristen, aku tahu kalian itu tidak pernah baca kitab kalian. Aku tahu kalian botol, tapi tolonglah dengarkan orang ngajarin orang lain dulu. Perceraian dengan poligami beda. Tidak ada larangan di kitab kalian poligami itu, bahkan Tuhan kalian memberikan istri-istri orang kepada nabinya. Udah saya bilang kan. Diam, nggak Yonatan sampai Andar. kan? Ya memang ini orangnya. Yonatan bohong. Andar berisik. Oh iya, sorry. Ini Yonatan Andar ini. jadi Nih, gini, aku ya, colek Dan kamu dikit tuh. bertanya Aku aja. colek dikit. untuk wanita-wanita muslim suaminya mau menikah Udah tunggu lagi dulu, dan bisa bentar dulu. membiayai, Aduh, ini kalau kayak gini diskusi kayak di Anda pasar. Antu, diam dulu. menerimanya, Oi, ya kan? Kristen. Di sini tempat kalian belajar, bukan kalian mengajari kami. Nggak layak seekor semut mengajari burung berenang. Kalian itu bertanya, saudaraku. Kami setiap pagi, siang, malam itu aku dandan cantik-cantik gini untuk menjadi guru besar buat Oten. Bukan mendengarkan gabrulisasi kalian itu. Kami ingin mengajarkan kalian supaya kalian tidak merusak peradaban ras manusia. Bertanya saja. Kadang bertanya aja gagal, apalagi menjelaskan. Udah bertanya aja Oten. Banyak kali ceritanya Oten nih. Naikkan aja kalian yang bertanya. Kalau nggak mau bertanya, kalau nggak bertanya kalian pergi sana ngomong sama orang tua kalian ya. Biar kami yang menjawab di sini. Kalau kami menjawab diam. Kalau si Lisa menjawab diam. Kalau kami umat Islam di sini menjawab diam. Kalau nggak sana pulang kampung, salibkan dirimu, ya. Lakukan perintah Yesus. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ada Tuhan. Nah gitu. Halo Bapak, Bapak Kemerina. Bapak Kemerina P. Ini izin dulu, saya mau turun udah datang jemputan ini.
teman-teman yang di luar dari Islam, kalian mau naik, ini Bang Nandar saya yakin tidak membatasi siapapun yang ingin naik. Silahkan kalian naik dan kalian harus pastikan dengan diri kalian, kalian tuh paham dengan apa yang kalian tanyakan. Jangan sampai kalian bertanya tapi tidak tahu dengan pertanyaan kalian sendiri, apalagi kalian mau menjelaskan. Agak lucu kalian ini. Kayak gitu aja dulu ya. Tadi aja tuh udah ada tuh contoh dan buktinya ya. Uni Rifa, Bang Rahmat, Bang Nandar, saya izin turun dulu ya. Saya udah datang jemputan. Siap, makasih. Assalamualaikum barakallahu fiik, barakallahu fikum teman-teman semuanya yang 1700. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Halo Yumi, berisik ya. Bapak Upung, itu yang minta naik dinaikin malah turun. Ini memanglah kawan-kawan Kristen ya. Minta naik dinaikin malah turun. Halo Bapak Upung. Aku jambak barusan malah turun. Halo Denny Sembiri. Aduh Bu Eli turun dulu ya. Bapak Upung. Bapak Upung. Bapak Upung. Halo Denny Sembiring. Ya. Halo Mbak. Ya, ya silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Berisik kali Bapak. Ini dengan Mbak siapa Yonatan ya? Mbak siapa nih Mbak? Bisa ya? Saya Rifa. Mana ada Mbak Yonatan? Memang kalau Oten Nggak kedengaran suaranya Mbak. bawa kewarasan ya. Kalau laki-laki itu Mas, kalau perempuan itu Mbak, Bang. Kalau Kristen itu cukup satu seumur hidup. Jadi apapun kalian bilang di Kristen itu tidak boleh poligami. Jadi Di mana ayatnya? kalau Di mana kalian bilang ayatnya? bahwa Kalau Kristen nggak boleh poligami. Bang, kalau seandainya di sini hanya ingin bicara tapi tidak mau mendengarkan, ngapain naik ke atas? Pergi ke gereja sana, Bang. Di mana dalilnya Kristen nggak boleh poligami? Tunjukin ayatnya dulu, baru jelaskan ya. Silakan, tunjukkan ayatnya dulu. Buka mic-nya, tunjukkan ayat di Kristen tidak boleh poligami. Ayo. Itulah kenapa Kristen ini ajaran manusia. Manusia yang membuat aturan, bukan Tuhannya. Tidak pernah Yesus mengatakan poligami itu haram. Tapi kalian yang mengada-adakannya sendiri. Makanya kami mengatakan Yesus blunder. Kenapa Yesus dikatakan blunder? Karena ini pendapat Kristen loh, bukan pendapat saya. Menurut orang Kristen, kami, Yesus tidak pernah melarang. Jadi menurut pandangan Yesus Kristen ini, Yesus itu blunder. Mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan. Nah, Denny silakan buka mic lagi. Mana? Coba buka mic-nya Denny. Coba buka mic. Coba jelaskan ke saya. ya, Di mana Jadi, tertulis kalau ayatnya intinya- Yesus melarang kalian poligami? cukup satu istri. Nah, itu intinya kalau di Alkitab. Ya, mana Cuman dalilnya? saya lupa Mana? ayatnya. Saya lupa Mana? ayatnya. Dalilnya saya lupa ayatnya. Aduh, Cuman jangan ada begitu, Dek. Dek, masa bicara agama, ngomong sembarangan. Kamu lupa dalilnya, tapi kamu bisa menjelaskan. Apa-apakan itu? Masa kamu lupa ayatnya, tapi kamu bisa menjelaskan? Ini ibarat kata, kamu mengaku punya uang, tapi rekeningmu kosong. Kamu bilang, saya punya uang. Mana ATM-nya? Tapi saya nggak punya rekening ATM semuanya. Apa yang kamu punya? Congor. Itu namanya Kristen longor. Blunder. Habeyongger. Habeyongger. Makanya, kalau bicara itu pakai data. Jangan kalian sempalkan perkataan kalian ke mulut Yesus, ku cinta. Yesus ku cinta tidak pernah berkata, dilarang kalian poligami. Tidak pernah saudara. Yesus yang kucintai tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk tidak boleh menikahi lebih dari satu.
Blunder kalian buat Yesus itu loh. Eh, Jangan di mic dong kalau orang ngomong. Jangan di mute. Ya, lu aja yang nggak bisa. Di sini narasumbernya saya. Dengar, audiens denger. Ya mana ayatnya? Tunjukin Itu. ayatnya baru boleh bicara. Banyak ayatnya di Ayatnya firman mana? Tuhan itu. Nanti saya tunjukin nextnya. Satu Next time saja. saya tunjukin ya. Saya lihat, nanti Satu. saya lihat dulu. di Ya udah kalau Alkitab. gitu nggak usah dijelasin Cuman lah. intinya, Ayatnya nggak tahu tapi jika Ustaz nggak ada Yusuf, pakai intinya. Gimana mau gimana kita mau dengarkan intinya, ayatnya aja nggak ada. jangan Intinya di-mute apa dong yang mau kalau kamu orang mau kasih? ngomong. Di-mute. Di mute. Soalnya kamu nggak bawa data. Nggak adil gitu, nggak fair kalau orang Adil di-mute lah, ngomongnya. fair. Eh. Orang nggak tahu jangan disuruh bicara. Adil. Nanti kan saya bilang nanti saya tunjukkan nextnya selanjutnya. Ya udah nanti aja ngomongnya. Ngomongnya nanti aja. Kita tungguin. Di-mute lagi. Di-mute mulu. Udah deh, turun aja. Ada Gini ya? setan di hidungku. Memang enggak ada ya kalau Kristen ini yang waras ini. Padahal kita berharapnya loh kalau ada itu yang memang betul-betul mumpuni lah gitu di dunia, minimal enggak mampu di dunia Islam, setidaknya di dunia Kristen bisa lah gitu. Kalau tidak menguasai kedua-duanya, mau naik ke sini ya enggak tepat. Seolah-olah bisa mempermalukan agamanya sendiri. Kita juga gimana ya Nia? Kasihan juga nengok-nengok orang seperti itu gitu kan. Sama seperti orang-orang Islam yang awam tapi coba-coba naik ke komal-komal kayak Edis, kayak apa gitu. Seolah-olah ajarannya yang tidak bagus padahal memang dia tidak mengetahui. Tapi kalau ini memang ya dari sananya memang tidak bagus gitu kan. Iya, ini Bang Delon ini ada yang mau disampaikan Bang? Gimana Bang? Assalamualaikum Bang. Gini Bang, saya dulu juga Kristen Waalaikumsalam. Bang, tetapi saya sudah Islam. Islam itu yang paling betul Bang ya. Itu tadi ada sembiring yang naik tadi itu satu suku sama saya itu Bang. Gini Bang, Ya. sebelumnya Kita mohon maaf nggak ya bisa Bang, bahas mohon maaf. personal Bang ya. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bang, Abang bisa, tadi mengatakan bisa. kalau Ini saya mau Oh, ngomong. diam dulu. Orang Bentar lagi dulu. ngomong. Kayak gini Bang pasar. Delon. Tadi passwordnya di awal Abang mengatakan kalau Islam itu yang paling benar. Nah itu perlu di garis bawah itu Bang, bahwasanya Islam itu yang benar Bang, bukan yang paling benar. Ya. Dikarenakan gitu. kenapa Bang? Di Alkitab itu ya kan mengajarkan kita masuk Islam Bang. Saya udah capek mempelajari Bang. Itu aja lah. Iya, yang bisa Bang saya- Delon izin. Bang Delon izin ya. Bang, mohon dengan sangat kita kasih kesempatan saudara kita Nonis aja bertanya di sini ya. Oke. Siap. Jadi pengalaman spiritual Abang itu untuk Abang bagus. Semoga semakin ditambahkan ilmu. Jangan sampai nanti kita saling menanggapi sesama muslim ya. Karena kita di sini diskusi lintas agama. Yang mau berdiskusi naik dulu. Kalau Islam jadi Kristen dulu baru diskusi di sini ya. Yang Islam tidak perlu curhat di sini, tidak perlu kesaksian, tidak butuh menjelaskan siapapun juga, yang namanya manusia yang tidak penting buat peradaban. Tapi kalau kalian berilmu silakan naik membantu kami untuk menjawab. Seperti itu ya. Jadi jangan kita buat komal-komal edukasi ini seperti seperti warung-warung tua. Ngobrol-ngobrol ketemu-temu. Jangan ya. Kita di live kan terdokumentasi. Kita bicara tidak boleh menggunakan sisi subjektivitas saja kecuali kita kajian internal Islam. Kalau kita bicara tentang lintas, kita harus bisa menempatkan diri kita di titik di mana kita bicara untuk keseluruhan orang. Kebenaran yang kita bawa itu kebenaran yang universal, bukan kebenaran menurut kita pribadi. Nah, walaupun di awal kebenaran itu subjektif, harus kita buktikan bisa diangkat menjadi kebenaran yang universal. Bisa disepakati oleh orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi jangan naik ke komal ini kalau hanya untuk menceritakan tentang hal-hal yang tidak ada nilai edukasinya. Oke? Karena saya dan Yonatan Nandar ini pasiennya terlalu banyak. Gereja banyak yang nungguin kami ya. Kami harus mengembala lagi di gereja-gereja lain. Jadi tolong maksimalkan waktu kita, efisiensikan dan jangan dibuang-buang, oke? Kita kasih kesempatan non-muslim untuk bertanya tentang Islam. Ya, tolong dengan sangat. Yang Islam ditahan dirinya untuk naik ke atas, apalagi hanya menceritakan tentang pengalaman spiritual. Kenapa? Karena itu takutnya tidak bisa dibuktikan, nanti saya bantah, saya tolak, nangis. Ya, gitu. Saya bisa ngomong nggak? Tugas kamu di sini, kamu diberikan hak untuk bertanya saja. Bukan untuk menjelaskan kecuali kamu
kita ketahui kredibilitasnya. Contoh, kalau kamu seorang pendeta, boleh menjelaskan. Kamu seorang apologet, boleh menjelaskan. Kamu seorang evangelis, boleh menjelaskan. Mahasiswa-mahasiswi STT, boleh menjelaskan. Tapi kalau jemaat awam, tuh kamu diberi kesempatan hanya bertanya saja. Dan Ya, itu pun saya kalau kamu mahasiswa membantah, harus STT. menggunakan data. Saya STT mana nama STT-nya? Ya, STT apa? Biar saya cek di Seminari. sini. Nama STT-nya apa? Seminari Iya, nama tinggi. STT-nya apa? Seminari Apa tinggi namanya? Leda Lero. Seminari tinggi apa? Leda Lero. Apa? Leda Lero di Flores. Leda Lero. Leda Lero. Aku lihat dulu ada nggak? Oh, ada. Seminari Tinggi Santo Paulus Ladelaro. Oke, aku mau lihat pedidikti di kemahasiswaan data kamu. Nama aslinya siapa? Pedidikti, bentar. Loh, udah tahu sekolah aku kan, aku hanya mau ngomong. Bisa nggak? Nggak sampai 3 menit. Kan Oh, nggak kredibilitas di boleh. sini. Saya udah Pertama kita kasih pastikan sekolah sekolahnya. alma mater. Iya, Saya nih udah aku lagi kasih buka alma mater pedidikti saya. nih. Namanya siapa? Terus diminta di Namanya ID siapa? tadi. Di sini kan kita diskusi. Loh, bukan ID. Oh, diskusi itu harus dengan orang yang jelas. Kita bicara agama loh. Saya Aku udah kamu beri lihat nama aku alma mater Rifaya di saya Putri. loh. Iya, Saya tapi udah kalau tidak ada jelas, kan bisa jadi kamu cuma nyebutin nama kampus, tapi kamu bohong-bohongan. Ayo, Loh, namanya ngapain siapa saya nama? Kalau bohong? aku Rifaya di, Motivasinya apa kan saya Kristen bohong? banyak berbohong. Motivasinya untuk menginjili karena kata Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Ayo, namanya siapa? Kalau aku Rifaya di Putri, lihat di pedidikti ya. Lihat di pedidikti, aku sebagai siapa? Aku mahasiswi semester akhir. Ayo, kamu namanya siapa aslinya, Dek? Dinda? Biar kita diskusi dua arah nih. Yohanes. Dinda. Yohanes apa? Yohanes Lama Tukang. Lama tukang. Lama tukang. Oke lah ya. Anggaplah aku percaya ya, karena nama kamu aku tidak temukan, tapi nggak apa-apa lah. Baik. Besarkan saya berdua dengan saudara kita Yohanes. Saya menghargai orang belajar loh. Saya akan meletakkan diri saya sebagai orang yang menjadi teman diskusi ini. Kan mantap. Kalau saudara kita ini sudah menunjukkan kredibilitasnya, saya hargai. Baik. Brotherku, semester berapa? Brother, apakah seorang dosen atau seorang yang masih belajar? Saya udah tamat alma mater. Mengajar sekarang? Iya, Enggak. di seminari. Oh, mengajar. Oke. Saya Oke, mengajar baik Bapak. Saya panggil calon-calon Bapak ya. imam. Silakan. Oke, berarti seorang pengajar ini. Baik, Bapak Yohanes Lama Tukang. Namanya Bapak Yohanes Lama Tukang, betul ya? Namanya saya tidak iya. salah eja ya. Selamat datang di Komal Edukasi, harusnya di mana kita berusaha untuk berdiskusi tentang agama, iman, sejarah, histori, ilmu apapun yang mendukungnya, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Limitasi diskusi itu perlu kita adakan, di mana kita memberikan batasan-batasan, membahas sesuatu yang bisa dibahas, tidak membahas sesuatu yang tidak bisa dibahas. Metode diskusi standar aja kita gunakan, di mana kita harus menunjukkan metode, meter, dan manner ya. Manner itu saya serahkan kepada Anda, tapi metode dan meter itu wajib Anda tunjukkan di hadapan kami. Baik, tema apa yang ingin Bapak Yohanes angkat bersama saya di sini untuk didiskusikan? Tadi saya hanya untuk menjelaskan soal poligami itu, karena saya dengar ada Oke. beberapa dari Anda yang menanyakan bahwa keabsahan satu istri itu tercatat dalam Bible atau enggak. Jadi di situ bisa dikutip dalam Matius 19:6. Bentar dulu. Boleh dikatakan pendeta Anda ini, Pak? Bukan pendeta, saya Katolik. Tapi apa namanya itu? Oh, pastor berarti. Bukan pastor, ex-pastor. Apa namanya? Calon, ex-calon. Calon imam. Pastor. Ex-calon, bukan pastor. Bapak pastor Yohanes. Namanya Yohanes Bukan Lama Bapang apa? ex-pastor, Mbak. Calon. Iya, calon pastor. Yohanes Lama Tukang uni, Lama Tukang uni. Oh, lama jadi tukang gitu, Pak? Oh, enggak, maaf. Pastor Yohanes Lama Tukang. Bercanda ya, Pak, maaf. Diskusi interfaith antara Bapak calon pastor Yohanes Lama Tukang dengan Uni Rifa. Ya, ini diskusi yang semoga
membangun dialog yang sehat ya Pak. Harapan saya karena Anda seorang akademik gitu. Oke. Baik, silakan kita temanya poligami. Nandar, Monyong, Ompong, bikin temanya poligami. Oke. Bang Nandar, kalau misalnya mau tidur jadikan aku juga moderator nggak apa-apa. Ketiduran tuh biasanya. Aku juga moderator, ini juga moderator. Jadi di Islam itu diperkenankan untuk poligami, ya kan? Kalau Ya. di ajarannya Silakan. Kristen itu kita ada Bible-nya. Loh kok Yesus poligami? Bukannya Muhammad poligami ya? Iya, Nabi Muhammad poligami. Mana ini? Nanti kita buktikan. Oh, Muhammad yang poligami. Oh iya, Yesus poligami, Jangan- brother. Gak percaya Nandar, ya? itu tema antum. Di Injil Nandar, itu jangan Anda ganggu lihat diskusi ya, kami dulu. Di Matius. Bentar Pak. Bentar Pak, ini 19:6 Nandar itu ngadi-ngadi. udah ditulis. Pak Yohanes jangan kepancing, jangan ke-trigger. Itu tema Anda dengan Yonatan Nandar nanti ya. Sama saya kita temanya poligami aja. Nandar gangguin. Ini kita lagi dengan Bapak pengajar loh. Beliau ini seorang akademis. Beliau mengajarkan calon imam, dia ini calon pastor. Hargai, saya menghargai orang-orang berilmu ya. Nah, oke Bapak calon pastor, Bapak Yohanes. Saya akan jelaskan, saya akan pakai waktu 2 menit ya. 2 menit di sini 11, saya akan berhenti di 12, 13, 14. Oke? Nanti saya kasih Anda waktu ketika saya mengatakan silakan tanggapi. Nanti Anda juga bicara, baru kalau selesai Anda bilang ke saya silakan tanggapi. Oke? Oke, silakan. Boleh? Oke. Boleh. Silakan di mute dulu my brother. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di mute dulu. Nandar di mute dulu, Bapak Yohanes di mute dulu biar enak kita. Oke, saya mute dulu ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Simatukang yang bersedia diskusi 2 arah dengan saya dari Katolik. Beliau seorang akademisi, calon pastor, mengajarkan imam-imam di kampus beliau yang tadi sudah saya sebutkan, tadi sudah kita cari nama kampusnya itu kalau tidak salah beliau dari, walaupun saya belum Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero. Nah, saya menghargai orang-orang berilmu. Kenapa kita harus hargai mereka yang berilmu? Karena mereka sudah berusaha membayar untuk kuliah agar dapat ilmu. Setidaknya mereka sudah effort. Kita hargai mereka walaupun kita berbeda. Baik, tema kita kali ini adalah poligami. Kami tidak pernah menafikan, tidak pernah membantah, tidak ada satupun umat Islam yang pernah membantah dan menjadikan polemik bahwa poligami itu boleh atau tidak dalam Islam. Ini tidak pernah menjadi masalah dalam internal Islam karena memang kami diizinkan poligami yang laki-lakinya. Nah, dalilnya ada dalam surah An-Nisa ya, nikahilah 2, 3 atau 4, tetapi dengan catatan harus dengan kemampuan untuk adil. Dan juga ayat itu asbabun nuzulnya adalah untuk para sahabat-sahabat Rasulullah yang pada waktu itu orang pada waktu itu menikahi anak yatim. Daripada membuat anak yatim menderita dan tidak diberikan kehidupan yang layak, lebih baik menikahi 2, 3 atau 4. Itu pilihan sebenarnya, bukan perintah, tapi pilihan solusi sebenarnya. Nah, tadi Bapak bilang bahwa di Kristen itu tidak boleh poligami. Ini menjadi pertentangan di internal Kristen. Kenapa ini menjadi perdebatan? Karena bahkan Martin Luther sendiri, Bapak Gereja Reformasi, Bapak Gereja Kristen itu mengatakan bahwa di Kristen itu tidak ada larangan poligami, tidak ada ayatnya dalam Bible. Nah, untuk menguatkan argumentasi dari pihak teman-teman Katolik ataupun Kristen manapun, saya mohon dengan sangat tolong berikan dalil di mana ada larangan poligami yang dilarang oleh Tuhan kalian. Karena setahu saya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan Bapa yang belum menjadi Yesus di zamannya Daud justru memberikan istri-istri Saul kepada Daud untuk dipangku-pangku. Ini ya, ke dalam pangkuanmu. Maka kenapa kemudian Kristen mengharamkan poligami sementara Tuhan Perjanjian Lama itu mengizinkan adanya poligami? Buktinya, 1, Tuhan sendiri memberikan istri-istri orang kepada Daud. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menghukum satu manusia pun karena dia berpoligami. Sementara Uzza saja yang memegang tabut Tuhan dibunuh di tempat. Artinya ada larangan keras dari Tuhan untuk menyentuh tabut Tuhan. Dengan bukti bahwa kalau yang menyentuh itu dihukum mati. Larangan berzina, maka orang yang berzina harus dihukum mati, ada perintahnya.
Tetapi tidak ada hukuman mati untuk para pelaku poligami. Oke, waktu saya sudah habis. Silakan Bapak tanggapi dan jawab pertanyaan saya tentang terkait poligami di agama Anda. Silakan tanggapi. Biar saya menjelaskan dari aspek agamanya Kristen ya. Di dalam Matius 19 ayat 6 itu dikatakan secara jelas bahwa bukanlah dua melainkan satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dalam ajaran Kristen, khususnya Katolik, kita mempercayai ada 7 sakramen. Salah satu sakramen adalah pernikahan. Jadi itu ayat tersebut referensi dalam sakramen pernikahan. Jadi pada saat seorang pria dan wanita disahkan dalam gereja dalam sakramen, maka itu hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Jadi salah satu dari pasangan meninggal baru bisa mengambil istri lagi. Dan itu pun di bawah persetujuan gereja. Udah jelas sampai di sini. Jadi dari Mbak Umi tadi menjelaskan soal perjanjian lama. Inti dari ajaran Kristus, perjanjian lama itu adalah Taurat yang disebut Pentateuch, yaitu hukum Taurat ada 5, mulai dari Exodus, Bilangan, Ulangan, Imamat. Di situ digambarkan ada beberapa nabi dan raja yang memiliki istri. Tapi pada saat kedatangan Yesus, itu dia mematahkan ajaran tersebut. Dia bukan menghapus, dia meluruskan ajaran dari perjanjian lama. Yang sebelumnya, nabi dan raja-raja memiliki istri yang banyak, itu diluruskan pada saat Yesus datang. Dan itu dikenal dengan perjanjian baru. Jadi di sini sudah jelas bahwa Yesus meluruskan perjanjian lama soal poligami. Dan itu tercantum dalam Matius 19:6. Jadi tidak ada seorang Kristen yang memiliki istri 2. 1 sampai mati. Apa yang sudah disahkan dalam sakramen pernikahan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Gitu aja. Semoga lebih jelas. Oke. Untuk ini. Terima kasih, saya menangkap poinnya. Berarti Bapak mengatakan bahwa di Matius 19 ini adalah ayat larangan poligami gitu. Iya. Bisa tunjukkan kepada saya Pak diksi larangannya yang mana? Soalnya saya nggak menemukan. Di sini dilarang itu bercerai, bukan poligami. Di sini apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Artinya di sini dilarang untuk bercerai. Poligami kan bukan perceraian, Pak. Jadi saya mau tahu nih, larangan poligaminya di mana gitu. Loh, konsep perceraian itu musuh karena adanya poligami kan. Lah, poligami itu bukan bercerai, Pak. Loh, poligami Kalau itu bercerai kan nggak jadi artinya poligami lah. Poli itu kan artinya banyak. Menikahi lebih dari satu. Iya. Kalau- di situ, kalau cerai di berarti dalam nggak jadi ayat itu poligami Anda lah, lihat Pak. Ada nomor berapa itu? Ada 2 atau 1? Itu dijelaskan secara terperinci. Iya, di sini bukan larang, Pak. Oke. Ini nih saya baca nih ayatnya. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Pak, 1 itu bukan berarti dari satu dan 1 itu kemudian cuman terbatas dengan 2. Contoh, Trinitas itu 3 dalam 1 kan? Oh, Anda Yang jangan namanya sanggup 1 itu, pautkan. Pak. Ini Loh, kita ngomong soal Bapak, manusia, ajarannya. Gantian dong, waktu saya ini. Waktunya tadi katanya udah Anda masuk selesai, ke kan gantian Tritunggal dong. lagi. Ini topiknya di mana? Loh, saya mau menunjukkan bahwa yang namanya 1 tuh mesti dari 1 tambah 1. Itu bukan gitu. Bahkan kata Yesus, ya Bapak, jadikanlah mereka 1. Bahkan 1 itu bisa terdiri dari banyak orang. Menjadi 1 apa? 1 ikatan, 1 tujuan. Jadi sejak kapan 1 itu dibatasi gitu loh. Di sini cuman dijelaskan bahwa, nih saya baca ayatnya nih ya, saya tidak mau menjelaskan, saya baca nih. Demikianlah mereka. Mereka itu tidak hanya merujuk kepada 2, bisa 3, bisa 5, bisa 4. Demikianlah mereka bukan lagi 2. Tapi karena konteks di sini bicara tentang 2, maka di sini dikatakan 2. Nah, coba kalau istrinya ada 2, pasti dikatakan melainkan mereka bukan lagi bertiga. Nah, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Nah, pertanyaan saya, di mana ada batasan bahwa menjadi 1 daging itu cukup hanya 1 istri?
Untuk jemaat awam, dalilnya mana? Maka ada perintah bahwa tidak boleh menikahi lebih dari satu. Yang kedua, larangan. Di mana ada larangan, jangan menikah lagi dengan wanita lain kalau sudah punya istri. Karena di sini justru tertulis larangan untuk bercerai. Bercerai dengan poligami itu bukan hal yang sama. Kalau Anda menceraikan istri Anda, menikah lagi dengan perempuan lain, itu namanya bukan poligami, tapi ganti istri. Tolong dipahami. Nah, itu yang poin pertama yang saya tanggapi. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Yesus meluruskan hukum Taurat, maksud Anda Tuhan Perjanjian Lama yang memberikan hukum Taurat salah memberi hukum, sehingga harus diluruskan oleh Tuhan yang baru lahir. Artinya Bapak ketika kasih hukum salah, anak yang meluruskan. Atau dalam kata bahasa akademiknya, Tuhan anak merevisi hukum Tuhan Bapak. Begitu. Silakan ditanggapi. 2 poin, jangan kemana-mana. 2 poin. Mana larangan tegas poligami? Lalu apakah maksud Anda Tuhan anak meluruskan aturan Tuhan Bapak ke dunia? 2 itu saja tanggapi, karena itu yang menjadi masalah. Saya nggak mau kemana-mana. Silakan. Ya, kalau Anda lihat ke Matius 19:6, ada kata 2 di situ nggak? Bisa diulangi. Ada kata 2 di situ nggak? 2. Ada kata Iya, ada 2 di 2. situ ya. 2 itu merujuk Ada. kepada siapa? Saya tanya kepada Anda. Suami 2 itu istri merujuk lah. perempuan Suami dan istri. wanita kan? Perempuan dan wanita tuh lesbong, Pak. Atau laki-laki dan laki-laki? Perempuan dan laki-laki. Iya, perempuan dan laki-laki, saya paham. Iya. Terus berarti apa poinnya? Yang saya tanya apa? poinnya di Yang saya situ. tanya ke Bapak apa? Anda tanyakan bahwa poligami yang untuk melarang bahwa menceraikan. Berarti Bapak salah nih. Mana data kalau Yesus melarang poligami, Pak? Ya Itu dalam ampun. Matius 19:6 itu sudah diterang-terangan Mana? dikatakan Mana? Anda bukan Mana? lagi menjadi 2 melainkan 1. Iya betul, itu bukan larangan kan? Itu diksi larangan itu. Itu pernyataan, Pak. Itu secara tidak langsung suruhan lomba. Wah, asumsi nih. Ini Itu menyuruh demikianlah. supaya tidak bercerai, Pak. Ya Anda baca ampun, Bapak baca lanjutannya. konteks. Lanjutannya apa Enggak, yang telah Pak, saya tanya sama Bapak. disatukan oleh Matius 19. Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Pak. Itu suruhan lomba. Ya, perikop ayatnya apa? Ya, perikop ayatnya apa, Pak? Silakan, Pak. Tentang apa ayat itu, Pak? Anda itu sudah menjawab sebenarnya. Pak, saya tanya sekali lagi, Pak. Bapak seorang pengajar, jangan bikin malu anak murid-muridnya lah. Loh, Anda Perikop yang ayat itu tentang memutar-mutar. apa? Itu ayatnya sudah Kalau jelas. Bapak tidak Kalau Anak Bapak SD tidak aja berani udah menjelaskan ngerti. perikop. Masa Anda seorang akademis nggak ngerti ayat itu? Itu Astagfirullahaladzim. sangat Ya udah deh. sederhana loh. Itu bukan Karena Bapak perumpamaan, itu malu. sederhana. Bapak, saya tanya, Anda perikop hanya ayat ingin itu tentang apa, mau Pak? mensahkan poligami dengan memutar-mutar belaikan fakta. Itu jangan nggak boleh. Bapak mengerti perikop ayat nggak? Masa pengajar di sini saya ajarin sih? Pak, perikop ayatnya tentang apa, Pak? Judulnya, Pak? Udah aja. Pak, tinggal Kayaknya baca susah doang loh, ayatnya udah. berdialog dengan Pak. Anda Iya, nggak- saya cuma nggak tanya bisa- perikop ayatnya tentang susah. apa? Anda definisi poligami Bukan itu apa susah, sebenarnya? Anda nggak mau jujur. Nggak, aku mau nanya dulu. Definisi poligami menikahi lebih dari Poligami satu. itu berasal dari bahasa apa dan artinya apa? Poli dan gami. Poli Ya, itu dari banyak. bahasa mana? Menikahi Dari lebih bahasa dari mana? satu. Ya dari Definisi loh, apa poligami kaitannya aja dengan Anda bahasa nggak mana kalau itu, ngerti. Bagaimana Anda harus Ya mengerti? Allah ya Robbi. Menikah lebih dari satu. Anda yang nggak ngerti, Anda samakan perceraian dan poligami. Lu yang nggak ngerti, gua pula yang lu tuduh. Pak, Anda yang gagal paham. Poligami itu menikah lebih dari satu. Ini perceraian ayatnya. Yang Anda bawanya ayat perceraian, nggak nyambung. Perceraian itu berpisah dari tadinya menikah kemudian berpisah bercerai. Poligami itu menikah lebih dari satu. Ini Bapak bawa ayat perceraian. Di sini dilarang bercerai, bukan dilarang poligami. Masa Anda yang nggak ngerti, saya Anda tuduh nggak ngerti? Ini pengajar kayak gini, gimana jemaatnya, Pak? Gimana murid-muridnya, Pak? Pantas banyak orang Kristen yang nggak berani debat sama Yonatan Nandar, malu. Aduh, parah ini. Udah susah berdebat sama Anda. Ya emang susah lah kalau Anda nggak jujur, Anda suka bohong kok. Susah, Pak, diskusi sama mahasiswi cerdas yang tidak mau dibohong-bohongin, Pak. Saya tanya, perikop ayat itu tentang apa? dipenuhi Anda nggak mau dengan jawab. dogma, jadi susah. Dogma?
Aduh, aku pula yang katanya dogma. Pak, dogma itu adalah opini yang dianggap benar tanpa dibuktikan. Anda berani nggak buktikan kalau poligami itu dilarang? Mana buktinya? Yesus katakan bahwa poligami itu dilarang. Kalau Anda Ayatnya percaya udah bahwa ada diberikan larangan kepada poligami, mana? Mana? Ini Sudah aduh, ditunjukkan, nggak percaya. Butuh Astagfirullahaladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izinkan dia. Udah diam Pak. Buang-buang waktu Anda. Kenapa orang Kristen itu sekelas pengajarnya saja kesulitan dialektika yang akademik? Karena mereka tidak mau jujur. Pertanyaan saya cuma dua. Yang pertama, mana larangan poligami? Yang kedua, ayat itu apa perikopnya? Apakah sama perceraian dan poligami? Kalau cium sama, batu aja, Mbak. kenapa? Ya mending saya cium batu daripada cium laki-laki, patung laki-laki berbulu. Mending saya cium Awas batu ada Pak, ketimbang saya setan cium di patung laki-laki hidungmu. berbulu. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Kami bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhanmu yang jatuh ngangkang-kangkang. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Kami bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhannya langsung mental, tal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada setan di hidungmu. Aye, Ada aye. setan di Aye, hidungmu. aye. Oh yes. Aye, aye. Oke. Udah, Oke, makasih izinkan. makasih, Ya. makasih. Bentar Rahmat, Boleh, bentar Rahmat. boleh. Terakhir Rahmat, terakhir. Oke, belum Rahmat, ya. bentar. Makasih. Biar ndak bias. Bentar Pak Johannes, kita tutuplah diskusi yang baik ini dengan cara baik juga. Ya, makasih Nah, ya. iya. Ya. Baik, pertama kepada Bapak Yohanes, mohon maaf kalau ada diksi-diksi saya yang memang mengguncang iman Anda, mengguncang gereja, sehingga Anda ditelepon sama pihak kampus ya untuk diberhentikan ya, mohon maaf gitu ya. Memang sulit diskusi dengan Unirifa, karena Unirifa ini tidak suka dengan asumsi liar yang tak berdata, tidak suka dengan definisi yang diselewengkan. Mohon maaf kalau Unirifa jujur dan agak sedikit cerdas. Begitulah setidaknya kata Kaprodi, dekan dan juga rektor aku. Karena jujur ya Pak, skripsi aku aja itu yang menjadi pembimbingnya tuh dekan sama Kaprodi loh Pak. Saking aku ini tidak ada yang gimana gitu Pak. Dosen biasa tuh kalau ngadapin aku tuh kayak nanti debat Pak sama aku. Jadi harus dekan dan Kaprodi yang turun tangan. Aduh, gokil emang aku nih. Udah berkeluarga Jadi ya? Bapak Ini belajar lagi. Aduh. Udah berkeluarga ya? Bapak nanya-nanya gitu, kenapa mau ngelamar saya? Ya. Cuma nanya, Mbak Rifanya juga. Ya kalau mau setuju ngelamar sunat dulu, syahadat dulu. kalau suaminya ada istrinya 3 gitu. Wah, kalau Bapak Johannes lama tukang, tidak lagi jadi tukang, jadi pekerja yang duitnya banyak, ganteng, perkasa, saya izinkan Anda menikah lagi Pak kalau kita jadi suami istri, tapi syahadat dulu, sunat dulu. Ya. Gitu. Asal Bapak mampu memberikan saya kecukupan dalam finansial, ya, nggak mesti harus ke mall tiap hari, nggak. Setidaknya makan sandang pangan Bapak cukupi. Nafkah lahiriah dan jasmania dan rohania Bapak cukupi. Saya carikan Bapak istri lain kalau Bapak jadi suami saya. Tapi syahadat dulu. Mbak Rifanya Tapi kalau muka udah Bapak, istri diam dulu. keberapa? Shh. Mbak Rifanya Diam istri dulu. keberapa Belum Pak, Keempat belum. atau kelima? Seandainya, aduh, belum. Tapi kalau Bapak mukanya jelek, ketiaknya bau, burungnya nggak bisa berdiri, miskin pula. Jangankan poligami Pak, sebelah badan saya aja nggak saya kasih buat Bapak. Keledai saya aja nggak mungkin saya suruh Bapak nikahin. Udahlah mukanya jelek, bau ketek, burungnya nggak bisa hidup, miskin lagi. Kasihan Pak keledai saya kalau dinikahin sama Bapak. Jangankan orang, keledai saya, ayam saya aja saya nggak mau izinin buat dinikahin Bapak, apalagi saya pribadi. Tapi kalau Bapak ganteng, perkasa, kaya, bisa baik dan kepada wanita baik, bisa memberi nafkah, jangankan Bapak minta izin Pak, saya yang mengatakan Papa wanita lain untuk disayangi, dicintai, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Papa mau mama carikan yang kulitnya yang warna apa, yang bentuk hidungnya seperti apa, jambu bol, jambu pesek, jambu menteh. Bunda yang carikan Papa. Sini mari kita ke pondok pesantren, kita cari wanitanya. Papa mau yang mana, biar Bunda yang carikan, biar Bunda yang seleksi. Papa mau kulit hitam, kulit merah, bertotol-totol macan.
Papa mau yang matanya sipit, belok, masuk ke dalam atau keluar? Papa mau yang mana? Tapi kalau papa keteknya bau, mulutnya busuk, mukanya jelek, nggak bisa berdiri burungnya, miskin pula, jangan nikah apa, jomblo aja sampai mampus. Ya, saya tanya serius. Bang Ikannya istri keberapa sih? 2 atau 3? Belum lagi, saya lagi dicari-cari sama lelaki beruntung Pak sekarang ini. Lelaki beruntung itu belum menemukan saya. Ada setan di hidungmu, ada Tuhan di hidungmu. Setannya kena upit. Asing. Gini, Mbak gini. Rita, itu benar ya yang dikatakan Edis? Apa? Yang dikatakan Edis itu Apa? benar ya? Ada Benar. setan di hidung. Setan Gitu ya? Oh, kok bukan bisa? hanya di hidung Pak. Setan itu karena setan itu adalah sifat dan karakter. Dia bukan hanya di hidung, mengalir di setiap darah anak manusia. Dia itu karakter. Kalau Tuhan di hidung Bapak nggak tahu di kitab Ayub kalau Tuhan ada di lubang hidung Bapak. Itu bahaya loh. Bapak kalau Tuhan di lubang hidung Bapak, kalau Bapak misalkannya pergi ke toilet, Bapak nyongkel-nyongkel, Bapak Tuhan kesenggol. Oh gitu ya? Saya nggak tahu. Lah, ini nih ayatnya nih. Aduh. Ya Allah. Bapak buka kitab Ayub pasal 23 nomor 27 nomor 3 ini aku tunjukin ayatnya ya. Enggak kentara. Coba dibuka. Kok ada setan di hidung ya untuk Kristen? Tolong dijelasin Mbak Umi. Loh, akun Uni mana? Katanya mau nunjukin Tuhan di hidungnya orang Kristen. Mana kok? Oh, kepental dia bang, kepental dia. Itu karena di report itu. Saya boleh nanya bang? Ya silakan. Dari tadi kan abang terus yang nanya kepada Islam gitu kan. Boleh nak kalau saya tanya kepada abang ini yang ex pastor gitu ya? Boleh nak? Boleh silakan. Nah begini bang, kita kan berbicara ini tentang dialektika lintas agama gitu kan. Bahwasanya kalau saya berikan satu pernyataan, kira-kira abang setuju ndak? Itu dulu yang mau saya sepakati dengan abang. Nah, di mana agama itu diyakini sebagai solusi memberikan moral-moral atau nilai-nilai positif yang bisa membuat individu atau pribadi sosial bisa selesai daripada masalah-masalah yang dilalui di dalam kehidupan. Setuju enggak itu? Setuju. Nah, setuju ya. Nah, artinya kalau kita menjalankan syariat agama dengan baik dan benar, maka permasalahan kita di dalam kehidupan ini tentu ada jalan keluarnya. Itu baru dinamakan dengan agama gitu. Tapi kalau ada satu agama yang tidak bisa memberikan satu solusi nih, ini ada problem nih, ini ada masalah nih, tapi agama nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Berarti itu bukan agama yang benar, karena agama yang benar itu adalah solusi. Nah, terkait dengan masalah apa ini bang, masalah pernikahan ini, saya tertarik tuh daripada pernyataan abang tadi bahwa sebelum terjadinya pernikahan di dalam Kristen itu dihadirkan di gereja, betul ya? Ya, untuk menerima sakramen. Ada sakramen namanya. Iya, sakramen menerima pernikahan. sakramen. Betul, menerima sakramen di mana di sana dibacakan firman-firman Tuhan gitu ya, sesuai dengan keyakinan abang bahwa salah satu di antaranya itu sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, kan seperti itu? Iya. Nah, itu kan Benar. sebelum pernikahan bukan ya? Sebelum pernikahan bukan ya? Artinya teorinya tuh seperti itu tuh, teorinya tuh seperti itu gitu. Lain lagi dengan praktek nanti beda cerita gitu kan? Ada yang sesuai dengan teori, tentu ada yang tidak sesuai dengan teori, kan seperti itu. Iya. Setuju nggak? Setuju. Nah,
Ini ada studi kasus. Saya misalnya ingin memberikan studi kasus bagaimana agama Anda memberikan solusi terhadap kasus yang saya kemukakan. Studi kasusnya seperti ini. Ada sepasang suami istri. Setelah diberikan sakramen oleh para pendeta atau pastor, kemudian terjadilah pernikahan. Berselang waktu beberapa bulan atau tahun mungkin kemudian, nah terjadi cekcok, terjadi permasalahan. Di antaranya misalnya nih, KDRT. Padahal mereka sepakat di awal bahwasanya sesuatu yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh lagi dipisahkan nih, nggak boleh lagi bercerai nih. Tapi banyak kok itu realitanya seperti itu. Di pengadilan tinggi itu banyak seperti itu. Kenapa Anda bercerai? Suami saya KDRT. Kenapa Anda bercerai? Suami saya tidak kasih nafkah. Kenapa Anda bercerai? Suami saya selingkuh misalnya nih. Ini bagi yang perempuan ya. Catat dulu nih, notabene-nya bagi perempuan nih. Nah, setelah diadukan kepada para pendeta, dipanggil lagi tuh ke gereja suaminya tuh, dinasihatin lagi berulang-ulang kali. Setelah dihadirkan kedua belah pihak keluarganya, dinasihati berulang-ulang kali. Kemudian dilaporkan oleh istrinya kepada pihak berwajib, telah dipenjara berulang-ulang kali. Tetapi tetap suaminya ini tidak pernah berubah. Ingat, rumus di awal, sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh lagi diceraikan atau dipisahkan. Nah, bagaimana solusi dari agama Anda yang diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan hak ketenangan di dalam hidup? Karena kalau dipaksakan terus dengan suami seperti itu ya mati menderita selama hidup. Tapi kalau tidak dipaksakan ya suaminya tidak kunjung berubah. Bagaimana agama Anda memberikan solusi? Silakan. Ya, itu kasusnya sangat bagus. Begini ya, kalau sakramen itu kan diberikan kepada orang. Jadi untuk kehidupan selanjutnya itu tanggung jawab dari orang itu menerima sakramen tersebut. Apakah dia mengikuti aturan yang diajarkan Yesus dengan berkeluarga dengan baik, atau dia menyimpang? Jikalau dia menyimpang, maka dalam aturan gereja kanonik itu, pada saat seorang istri belum meninggal, perceraian itu bisa dilakukan dengan syarat menulis surat dan disahkan oleh Bapak Gereja. Jadi dalam kasus Anda ini, seorang istri dapat menceraikan suaminya melalui persyaratan dan pengesahan dari Bapak Gereja. Dan itu harus melalui surat secara langsung ditujukan kepada uskup dan kepada paus. Jika paus menyetujui, Anda boleh menceraikan istri Anda walaupun dia belum meninggal. Jadi begitu jawabannya, Pak. Oke, tentu saya yakin dan percaya bahwa Anda ini menjawab berdasarkan dalil daripada kitab suci, bukan? Berdasarkan dalil kitab suci dan juga berdasarkan. Loh, kemana dia? Ada setan di hidungmu. Mana Anda kick ya? Nah ini. Loh, kok saya Ini diturunin? naik lagi. Enggak, itu kepental sendiri, Bang. Oh ya, gini ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi kalau belum meninggal, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tapi case yang diutarakan oleh Mas Rahmat itu bisa dapat diceraikan, tapi persetujuan lewat gereja. Jadi bapak-bapak uskup dan paus menulis surat ditujukan kepada mereka, disetujui, Anda bisa bercerai dan bisa menikah lagi. Itu syaratnya. Nah, itu dasar hukumnya para pendeta dan gereja-gereja menetapkan itu sebagai solusi. Itu dari kitab suci bagian mana, Bang? Di mana terdapatnya dalam kitab suci itu? Itu di dalam kanonik. Di dalam kanonik itu artinya kanonik ini adalah aturan-aturan gereja yang disahkan oleh para dewan gereja. Iya, artinya kalau mungkin di Islam ya, itu mungkin fatwa lah ya, semacam fatwa. Artinya pendapat orang-orang yang terpercaya yang diakui. Tentu kalau di Islam itu fatwa itu tidak boleh keluar dari konteks Al-Quran dan hadis.
ijma dan kias. Artinya tidak boleh keluar daripada dalil-dalil naskah yang diakui. Kan seperti itu. Nah, tentu juga di dalam Kristen itu, kalau memang para pendeta-pendeta dan petinggi-petinggi itu menetapkan itu sebagai solusi gitu, tentu ada sumber hukumnya, tentu ada pegangannya nih, ada dalil awalnya nih. Dari mana mereka mengambil pegangan bahwasanya itu akan dijadikan sebagai hukum gitu. Di mana terdapatnya dari Keluaran sampai Wahyu itu, di mana jadi dasar hukumnya, Bang? Itu ada di dalam surat-surat para rasul, dalam surat Ya, Paulus, berapa Bang? Korintus. Biar saya buka, Ada Bang. beberapa, biar saya cek lagi, tapi ayatnya saya nggak begitu hafal. Ada di situ. Waduh. Ada beberapa, tapi nanti akan saya berikan kepada Anda. Mereka berdasarkan bapak-bapak gereja itu menerjemahkan, melakukan kanonik itu berdasarkan kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Mulai dari surat Paulus, ada Korintus, ada surat dari kepada jemaat di Tesalonika dan lain sebagainya. Ya. Berarti tidak bisa saya dapatkan datanya sekarang, Bang ya? Banyak datanya. Di PR berarti. Saya Ya, mana. akan Ini memberikan kepada kebetulan Anda. kebetulan kan saya pegang Alkitab nih. Nah, Mungkin kebetulan saya bagusnya pegang Alkitab. Bapak bisa masuk ke hukum kanonik. Di situ ada beberapa ayat kitab suci yang dipakai pedoman untuk kanonik tersebut. Ada banyak. Enggak, begini Pak. Di dalam dunia dialektika itu kan siapa orang yang mengemukakan dalil, maka dia wajib memberikan faktanya gitu. Nah, mana ini saya lagi buka Alkitab biar saya lihat gitu. Ya, saya juga Di mana? belum mengambil referensi itu. Saya harus cek lagi baru saya bisa berikan kepada Anda. Karena kita topiknya Berarti tadi itu PR. poligami ini, saya hanya menaikkan ayat Matius 9:16 itu aja. Oh, berarti PR, yang Bapak lain jadi ini PR. jadi PR ya? Ya, Oh, Bapak oke. jadi PR. Nah. Ya, gitu ya. Ya. Boleh. Kalau sudah jadi PR teman-temannya kita juga nggak bisa paksa lagi. Ya Uni ya. Kalau sudah jadi PR itu ya kita biarkan dia sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi Nah, silakan Uni, ambil alih. Maksudnya ada solusinya. Jikalau memang tidak bisa dipisahkan dalam hukum kanonik, kalau kasus yang seperti Mas Rahmat ngomong itu memang terjadi banyak terjadi. Iya, betul, Ada betul Bang. KDRT, ada perselingkuhan, terus si pihak pria atau wanitanya menjadi korban dan harus ada tindakan lebih lanjut. Dan tindakan itu sudah ditentukan dalam hukum gereja kanonik. Harus melampirkan surat langsung kepada paus dan disetujui langsung. Ya, artinya gini Bang. Artinya gini, dari sesuatu yang Abang paparkan ini, yang Abang anggap sebagai solusi dari kekristenan tentang kasus yang saya kemukakan tadi, berarti belum bisa kami terima di dalam komal ini, kan seperti itu. Sebelum Abang bisa menampilkan atau memberikan kepada kami data dan fakta yang akurat, yang tertulis gitulah. Ya, tapi Iya kan? setidaknya prosesnya kan berjalan seperti itu. Gambaran umum. Spesifiknya menjadi Ya, PR betul. bagi saya untuk menunjukkan ayat untuk Mas Rahmat gitu. Ya. Tapi Ya, karena gambaran gini, besarnya Bang, seperti kalau itu. ya kalaupun misalnya di gereja nggak akan ada jemaat yang bertanya seperti pertanyaan saya ini, memang nggak ada. Tapi kalau memang Abang sudah mencoba ke ranah dialektika, ya setidaknya Abang harus bersiap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Boleh Uni lanjut Uni. Udah ya, saya bisa turun nggak? Boleh. Mau Terima ke kasih. tempat. Makasih ya Umi. Ya, Pak Makasih, Bang. Yohanes, selamat tukang. Mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Anda. Sehat selalu, salam toleransi. Pak Yohanes ya. Asik teman-teman kalau diskusi walaupun ada sedikit ketegangan terjadi tapi tetap saling menghargai. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak ada untuk diada-adakan dan tidak bisa memaksakan orang lain yang belum tahu, mungkin bisa saja dia tidak berada di tempat literaturnya sekarang. Kita nggak boleh paksa, itu sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Kita tidak toleransi terhadap penipuan di sini ya. Kita tidak mengizinkan orang-orang berbohong. Kalau berbohong, wah tahu sendiri kan saya seperti apa gitu. Ya, di sini sudah ada tamu selanjutnya, ada Gomez. Halo Gomez. Halo, Gomez. Ya, silakan Gomez. Perkenalkan diri Anda, agamanya apa, namanya siapa? saya Kristen, namanya Gomez. Oke.
Bu Gomez, di sini kalau orang awam diberikan hak hanya bertanya saja. Tapi kalau Anda seperti Pak Yohanes, Anda boleh diskusi dua arah dengan kami bahkan menjelaskan. Anda mau bertanya saja atau mau ikut menjelaskan keyakinan Anda? Saya mau bertanya aja Umi, karena saya tidak tahu Oke. masalah agama kan. Boleh, boleh, boleh. Betul nggak di apa namanya itu, saya mau tanya ini kan, apa betul nggak di surganya Islam itu apa yang kita mau terus apa nama itu di maksudnya apa yang kita mau pasti ada semua gitu. Yang dimau orang-orang ahli surga, bukannya dimau oleh orang-orang psikopat. Karena orang psikopat nggak mungkin masuk surga. Ya itulah maksudnya di surga Iya. surga Islam gitu kan. Mm-mm. Ya, Yang dimau, seandainya misalkan saya kan penghuni surga Islam, misalkan saya masuk surga Islam kan, terus ada Uniripa di surga, saya mau sama Uniripa itu bisa nggak kira-kira itu? Nah, jadi orang seperti Anda itu nggak mungkin masuk surga. Karena Anda menginginkan punya orang lain, menginginkan sesuatu yang bukan menjadi milik Anda gitu. Saya kan sudah ada ayat, Ini kan- Beb. Ini kan cuma bertanya aja nih. Ya kan Anda nggak perlu ke surga mendapatkan Uni. saya di dunia juga bisa. Tinggal Anda Saya syahadat, tambah sunat, sedikit, tunjukkan anak. Bentar Mat. Sabar deh. Ini kalau dipotong nanti Uni nggak dapat Uni poinnya nanti. Ya, gini Gomez. Jangankan kamu di surga, kamu kalau ingin bersama saya di surga, kamu nikahi saya di dunia. Gitu deh, Dinda. Karena nanti ketika kita meninggal saling mencintai di dunia sebagai suami istri, nanti kita sampai ke surga suami istrinya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan saya, ya udah kamu serebet saya lah dari ayang beb saya. Mungkin kamu lebih berkualitas dari dia, tapi buktikan dulu kemampuanmu di sini. Silakan. Saya mencintai orang-orang cerdas, orang-orang yang mampu mendebat saya. Biasanya tuh kalau saya didebat tuh saya langsung luluh hati saya tuh. Langsung saya teranu-anu saya. Coba mari kita buktikan kalau kamu bisa mendapatkan hati saya di sini. Ayo. Apa yang bisa kamu tawarkan ke saya? Enggak, maksudnya tadi kan aku kira itu apa Ayang beb saya itu Yesus. Hanya Yesus yang bisa mendebat saya nanti kalau saya bertemu. Saya ini miliknya Yesus saat ini. Saya merasa miliknya Yesus karena saya tuh mencintai dia tuh udah sampai ke ubun-ubun gitu. Jadi kalau ada yang mampu mendebat saya, mungkin pindahlah dari tadinya mencintai Yesus menjadi pindah. Coba saya tanya sama kamu, bisa tidak kamu mendebat saya mengatakan bahwa Kristen kan agama blunder? Tadi kan saya sudah bilang saya tidak tahu masalah debat agama, cuma saya mau tanya. Itu aja kan tadi kan. Waduh, makanya kalau ingin mendapatkan Uniriva, jadilah orang yang cerdas. Walaupun mungkin hidungnya lubangnya 3, bisa jadi Uniriva itu suka. Karena Uniriva itu suka yang ekstrim-ekstrim gitu. Tidak melihat wajah, tapi melihat intelektualitas. Namanya adalah, apa namanya itu, yang mencintai kecerdasan orang itu agak kelainan memang Uniriva nih. Apa namanya? Ada istilahnya itu Bang. Jadi Uniriva itu Aku kan taunya Rifa apa nama itu? Apa yang kita mau semua dipenuhi kalau di surganya Islam. Itu yang aku ini kan. iya, dapatkan di dunia. Dia dengan di dunia bisa didapatkan dulu gitu loh. Oh, bukan di surga ya? Gini, kamu bisa dapat di surga kalau kamu masuk surga dan kamu adalah ahli surga gitu loh. Nah, ahli surga itu tidak menginginkan punya orang lain. Karena orang yang menginginkan punya orang lain itu tidak mungkin masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang bahkan di dunia mereka tidak menginginkan dunia berlebihan, tetapi mereka justru tujuannya adalah Allah. Jadi tidak bisa berandai-andai masuk surga. Masuk surga kok andai-andai. Itu kan Udah, rahasia Tuhan. Itu kan rahasia Tuhan. Ya, itu. rahasia Tuhan ya emang Tuhan kami itu bukan Tuhan yang mohon maaf nih, Tuhan yang mentoleransi kebiadaban gitu loh. Tuhan kami itu bukan Tuhan yang mentoleransi maksiat. Bahkan orang maksiat itu dihukum dulu baru masuk surga gitu. Dihukum Memang rajam sampai mati dulu. Memang kamu udah pasti masuk surga, Pak. Yakin masuk surga. Oh, tidak pernah kami umat Islam itu mengatakan kami pasti masuk surga. Ya itu kan. Tadi kan kamu bilang ini. Berarti di surga Islam itu berarti enggak betul itu apa yang kita mau
semua dipenuhi gitu. Nggak betul berarti ya? Betul. Keinginan orang ahli surga bukan keinginan ahli neraka. Iya, itulah seandainya saya ahli surga berarti Iya. apa yang saya Ahli minta surga sesuai. mana ada keinginannya menginginkan yang bukan miliknya. Ya, Kalau itulah kamu mau saya kan saya bilang tadi. Kalau kamu mau saya di surgamu ya kamu nikahi saya. Gimana sih? Ribet banget, Bang. Ya nggak, maksudnya seandainya saya Bang, itu ya. masuk surga tuh nggak bisa berandai-andai, Bang. Itu ketetapan Ya, Allah. Ini kan cuma apa namanya cerita di Ya dunia saya dulu. jawabnya, Anda berandai-andai, saya jawabnya dengan serius loh. Saya aja jawabnya nggak pakai andai-andai loh. Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan surga untuk orang yang beramal soleh dan juga orang beriman. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Kata Allah, berikan kabar gembira. Jadi kabar gembira akan dipenuhinya keinginan itu hanya milik orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan orang beriman dan beramal soleh itu tidak mungkin keinginannya salah satunya adalah menginginkan yang bukan miliknya gitu loh. Merampok itu bukan orang soleh. Itu orang-orang tidak soleh. Jadi surga adalah tempat diberikannya keinginan orang-orang soleh, bukan orang-orang ahli neraka kayak Bang Gomez. Kalau Bang Gomez ini kan ahli neraka, karena Bang Gomez kan kafir. Maka orang seperti Bang Gomez ini orang yang keinginannya tidak mungkin dipenuhi, karena jangankan keinginan masuk surga aja nggak mungkin, karena abang kafir kecuali abang bertobat. Padahal saya mau bertobat itu Umi, tapi apa namanya kan? Nggak usah bang. Kalau bertobat itu bang tidak hanya cukup di lisan, tapi dengan pembuktian. Contoh, Islam itu agama bukan agama yang ditawar-tawarkan untuk disodor-sodorkan seolah-olah butuh jemaat. Tapi Islam itu agama pilihan orang-orang berakal. Kalau abang punya akal, nggak perlu saya Islamkan, nggak perlu saya ajak, abang tetap akan pilih Islam kalau abang berakal. Tapi kalau abang tidak berakal, bagaimanapun profesor, doktor, bahkan Yesus turun menjelaskan bahwa dia adalah seorang muslim, Anda tidak akan percaya. Seandainya pun Anda hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, kalau Anda tidak berakal, Anda tidak akan menerima Islam. Seandainya pun Yesus datang menampar muka Anda bolak-balik lalu bilang, "Hei, saya ini muslim loh," Anda tidak akan terima kalau Anda tidak berakal. Maka Islam itu adalah agama untuk orang-orang berakal. Begitu abangku. Makanya Uni apa namanya, yakinkan saya dulu surganya Islam gimana supaya saya ini kan. Bang, kenapa saya harus meyakinkan kepada Anda surga Islam bagaimana? Saya belum pernah masuk surga. Saya hanya tahu apa yang diberitahukan. Tidak boleh kami melampaui yang tertulis. Tidak boleh kami sok tahu tentang sesuatu yang tidak diberitahukan. Saya Ya hanya itu. diberitahukan. Tadi saya sudah kasih tahu kepada Anda. Surganya Islam itu diperuntukkan untuk yang beriman dan beramal soleh. Ya kalau Anda meminta lebih daripada itu ya saya tidak mampu. Karena saya bukan orang Kristen yang suka ngarang bebas kalau menjelaskan imannya. Saya Enggak, muslimah maksudnya- bang. Ada saya dengar itu Ustaz itu ceramah itu katanya kalau di surga itu apa yang kita mau tuh semua dipenuhi. Iya kan saya bilang iya. Makanya saya kasih contoh tadi kan, seandainya saya cuma berdua sama Uni Ripa di surga, bagaimana kalau misalkan saya pakai dalam satu malam itu 10 kali, apa besoknya masih perawan lagi nggak? Makanya abang itu nggak mungkin masuk surga. Otak abang mesum, kotor, maniak seks abang itu. Enggak, ini Makanya kita abang kan- nggak mungkin. ini Bang, kita kan saya pikirin bilang juga. surganya Islam itu diperuntukkan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan keinginan yang dipenuhi adalah keinginan orang-orang yang soleh. Orang soleh nggak ada otaknya, cuman vagina aja bang. Tiap malam pakai sampai 10 kali keluar bang. Itu Bukan orang kita- maniak bang. Bukan Loh, kita pikirin abang itu, kenapa sih kok Umi. memaksa? Karena ini kan- Kenapa itu abang kan- memaksa seolah-olah maniak seks itu mau diterima di surganya Islam? Kan saya sudah bilang, surga Islam itu diperuntukkan untuk orang soleh. Mana ada orang soleh otaknya kayak abang cabul gini? Bagaimana kita mau soleh tapi kamu kan nggak mau jawab yang sebetulnya. Bang, soleh itu tidak ada urusan dengan saya. Soleh itu ada dalam internal Anda. Kalau otak Anda kotor dan mesum, gimana saya mau ngajak Anda untuk baik? Otak Anda ada kotor. Kita itu bersih otaknya itu ini kalau kita Saya sudah- kan menjawab. Kalau Anda tidak sepakat dengan jawaban saya, ya tidak masalah. Surganya Islam itu bukan untuk orang cabul kayak Anda. Karena tidak ada kawin anak Tuhan, anak domba itu nggak ada. Lendir itu nggak ada. Emangnya Kristen, surganya Tuhan ngawinin jemaat? Maaf bang, kita beda kelas. Di surga Islam itu orang yang masuk surga itu orang-orang yang bahkan dalam Al-Quran nih. Jangankan berotak cabul, berkata-kata yang tidak bermanfaat aja tidak ada di surganya kami ini. Saya tunjukkan ya. Dalam surah Al-Waqiah. Ya. bukan kita Kata-kata ya. bukan Bentar, berbicara bentar tentang ini. dulu.
dengar dulu. Aduh, inilah orang Kristen tuh pengen dijawab sesuai dengan dia mau. Mau Anda itu tidak mungkin terpenuhi karena kemauan Anda itu kemauan ahli neraka. Sementara kemauan yang dipenuhi di surga itu kemauan ahli surga. Ahli surga itu memiliki sifat. Mereka orang beriman dan beramal soleh. Nah, ketika dia beriman kepada Allah, dia tahu kalau dia punya niat buruk, dia punya otak cabul, maka dia tidak dicintai oleh Allah. Yang masuk surga itu orang yang beriman dan beramal soleh, Bang. Maka Ya tidak kan, bisa diandai-andaikan. Anda itu tidak beriman. mungkin masuk surga karena otak Anda kotor, cabul. Buktinya Anda pengen pakai perempuan 10 kali dalam semalam. Apa Anda nggak mikir itu? Bini Anda sampai mungkin bini Anda kabur kali ya. Dipakai Enggak, 10 kali loh dalam semalam. Ngeri kali loh ya. Bayangkan loh abang ini loh. Abang ini otaknya terlalu cabul. Tapi pengen masuk surga Islam. Makanya orang kayak Anda nggak mungkin masuk surga. Karena Tuhan kami tahu. Allah itu tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Apa yang diutarakan. Makanya Anda tidak mungkin jadi Islam. Karena Anda otaknya cabul. Bertobat dulu abangku. Baru Anda nanti masuk Islam gitu loh. Soalnya otaknya mewakili Kristen. Mewakili Yeskiel 23:22. Bagaimana Ngeri loh. kamu nggak bisa yakinkan? Saya tidak perlu meyakinkan lalat bahwa bunga itu wangi ketimbang tai. Ngapain, Bang? Kenapa saya punya kewajiban meyakinkan ODGJ kalau dia bukan Intel? Kenapa? Emang ada tanggung jawab saya meyakinkan Anda? Orang Anda aja otaknya kotor cabul. Bukan kotor, saya kan dengar ceramah Ustaz. Siapa Ustadz yang bilang itu boleh pakai istri orang 10 kali di surganya Bukan Islam? Bukan begitu pertanyaannya. Tadi kan saya bilang betul nggak di surga Islam itu apa yang kita mau semua dipenuhi. Saya sudah jawab. Surga Islam itu memenuhi semua keinginan ahli surga, bukan ahli neraka kayak Anda. Ahli neraka Itulah- kayak Anda kan otaknya kotor. Pengennya pakai istri 10 kali aja. Istrinya nggak dibiarin buka. Istrinya nggak boleh pakai celana. Pokoknya sejak dia masuk surga, otaknya dia pakai perempuan itu sampai kekal selama-lamanya. Mana mungkin orang kayak Anda masuk surga? Orang Anda zolim. Anda zolim kepada burung Anda, nggak dikasih istirahat. Makanya Anda tidak mungkin masuk surga Islam. Anda zolim kepada perempuan, tidak dikasih pakai celana dalam. Dipakai terus. Maka Anda mustahil masuk surga. Otaknya cabul. Orang Islam yang masuk surga itu adalah yang sering puasa. Puasa itu adalah kegiatan menahan hawa nafsu. Bahkan walau dia boleh menggauli istrinya, dia tahan gauli istrinya. Kenapa? Dia sedang puasa, membuktikan kepada Tuhannya kalau dia bisa mengekang hawa nafsunya. Ahli surga itu orang yang kata-katanya bukan vagina penis aja siang malam. Tapi dia berkata-kata baik dan sehingga perkataannya itu menginspirasi orang. Orang seperti Anda itu cerminan ahli neraka. Otaknya cuman vagina. Bayangkan Anda ketika ada perempuan cantik depan Anda dan tidak ada orang melihat, Anda pengen pakai itu perempuan 10 kali. Nggak Anda izinkan perempuan itu pakai celana dalam. Mengerikan ini kawan. Makanya Anda Kristen. Anda tidak dipilih oleh Allah menjadi Islam karena otak Anda cabul. Anda maniak seks. Anda psikopat. Menakutkan. Mengerikan. Menjijikkan. Takut. Enyahlah engkau penyembah iblis. Aku takut wajahku engkau jadikan bahan coli. Saya tidak mau wajahku Anda jadikan bahan perjinaan. Soalnya Anda otaknya kotor, mesum. Kami trauma. Sabar. Saya dan Yonatan Nah, ini Nandar dulu, trauma. ini dulu. Ya. Ada setan, Di di lubang lubang hidungku. hidungmu. Ada Ada Roh Tuhan. Kudus dalam lubang hidungmu. Ayub 27 nomor ketiga. Setan itu ternyata rohnya Tuhan. Oh yes, oh no, oh yes. Jadi ngeri kali ya. Itu kenapa mereka itu nggak mungkin masuk surga Allah ya. Otaknya ya, kotor ya. Aduh, aku turun dulu, aku dibatasi. Rungkat dulu. Ini Oke, rungkat teman-teman. Kalau aku nggak rungkat, nanti aku multiku rungkat. Makasih teman-teman. Aku rungkatkan dulu ya. Aduh.